Bismillahirrahmanirrahim. Jazakir Teh Reri atas waktunya dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang mengizinkan kita pada pagi hari ini menuju siang hari untuk berkumpul. Allah berikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam rangka sesuatu yang sangat apa ya jarang ditemukan begitu ya gitu. Tapi kemudian Allah berikan ilham kepada kita semua untuk membentuk kegiatan ini untuk hadir gitu ya. Alhamdulillah untuk punya relasi teman-teman yang luar biasa semangatnya dan saya sangat terinspirasi tadi dengan motivasi teman-teman, Masya Allah jadi terintimidasi tapi terinspirasi gitu ya. Baik, Alhamdulillah. Kemudian sholat dan salam senantiasa terlimpah curah pada kedua hasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah teman-teman semua, Insya Allah di pagi hari ini kita akan mengawali program belajar sirah kita. Kita akan awali dari mengenal ya Jazirah Arab begitu. Sebelumnya saya sampaikan di sini saya bukan ahlinya ya begitu. Kemudian referensi yang saya ambil pun terbatas gitu ya. Kalau hari ini saya ambil dari 3 buku dari karangannya Syekh Satiyur Rahman Al-Mubarakfuri, kemudian dari Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dan satu lagi dari Prof. Muhammad Ridho gitu ya. Ketiganya saling melengkapi begitu ya. Adapun untuk urutan kegiatan, urutan atau timeline Rasulnya gitu ya, atau tema-temanya gitu mengikuti timeline dari bukunya Satiyur Rahman Al-Mubarakfuri begitu. Formatnya sebenarnya ya teman-teman untuk menyampaikan ini kita ceritakan sebagaimana alur tahunnya begitu. Kemudian nanti di akhir pasti harus ada bagian hikmahnya dan ini tentu adalah bagian yang sangat penting yang harus kita sampaikan gitu ya dan harus kita resapi justru itu gitu ya. Kalau hanya sekedar oh ini tahun segini ada kegiatan ini, tahun segini ada peristiwa ini gitu ya, rasanya akan menjadi kering saja gitu ya. Tapi kalau kita temukan hikmah-hikmahnya dan bisa kita ambil dalam menjalani kehidupan ini tentu akan berbeda gitu ya efeknya dalam diri kita. Baik, kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita sebelum memulai apapun gitu ya, sebelum memulai proses belajar sirah ini, kita kan sering mendengar gitu ya bahwa risalah Islam ini adalah risalah yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya begitu ya. Nah, tapi sebelum kita bisa mengklaim hal itu, kita harus tahu kegelapannya tuh macam apa sih gitu ya. Dan juga nanti di akhir pembelajaran sirah ini kita akan mendapati cahaya yang seperti apa kemudian yang menutupi kegelapan itu gitu. Jadi kalau kita mau bilang risalah ini mengeluarkan manusia dari kegelapan, kita harus kasih tahu dulu nih, kita harus mengetahui dulu kegelapan macam apa yang terjadi di era itu begitu ya. Makanya di sini judulnya kondisi bangsa Arab jahiliyah gitu, dan juga tatanan dunia pada saat itu begitu ya sebelum Islam datang. Dan kemudian perlu diketahui di masa itu gitu ya, sebelum Rasulullah SAW diutus, ada masa fatrah namanya gitu ya. Jadi setelah Nabi Isa alaihissalam wafat, selama 500 tahun itu ya kira-kira tidak ada risalah baru begitu ya. Sehingga agama-agama yang berkembang saat itu ya agama-agama yang sisa-sisa peninggalan dari Nabi Isa alaihissalam atau bahkan dari sebelumnya begitu ya yang masih eksis gitu. Nah, kita akan awali dari di mana sih sebenarnya TKP gitu ya, tempat terjadinya risalah ini gitu turun gitu. Di sini saya udah kirim gambar ya di layar teman-teman mungkin muncul. Jadi kita tempat kejadian atau awal mulanya risalah ini disampaikan begitu ya sampai ujungnya gitu Rasulullah wafat, yaitu di Jazirah Arab begitu ya. Nah,
Jazirah Arab ini dari kata dasarnya merupakan padang pasir, artinya gitu, tanah yang gundul, tanah yang gersang, nggak ada tanaman, nggak ada air gitu. Memang itu sebutannya begitu ya. Jadi nama Arab itu maksudnya memang tanah yang gersang, tanah yang gundul gitu. Posisinya kalau hari ini di Timur Tengah begitu ya. Mungkin Timur Tengah tuh di timur dari peradaban Barat gitu, tapi juga di tengah-tengah dari seluruh dunia gitu, timur dan tengah. Kemudian kalau kita lihat perbatasan-perbatasan daerahnya di sebelah utara itu teman-teman akan ke atas gitu ya, akan bertemu dengan negeri Syam gitu ya, dan Eropa begitu ya, itu masuk Eropa di sana gitu. Ada laut laut apa ya di situ saya lupa. Pokoknya di bawah Turki ya itu ada laut Mediterania gitu ya. Kemudian di sebelah ini teh barat ya ada Laut Merah gitu ya. Laut Merah yang menjadi perbatasan dengan benua Afrika. Kemudian di sebelah selatan gitu ya ada selatan dan dan Tenggara ada Laut Arab, atau ada juga yang nyebutnya Laut Hindia gitu ya di situ. Kemudian di sebelah timur ada Teluk Persia, Teluk Oman gitu ya, dan negeri-negeri lainnya itu ya, ada Iran, ada Irak di sebelah utara ya gitu. Itu secara geografis di sana. Dan di Jazirah Arab sendiri ada kabilah-kabilah gitu ya, bagian-bagian, dan pusatnya itu yang sering dibicarakan itu Hijaz, yaitu area di antara Makkah dan Madinah gitu. Kemudian yang penting gitu ya, Jazirah Arab ini seperti tadi maknanya gitu ya, adalah daerah berpadang pasir, merupakan daerah yang tidak terjamah peradaban lainnya gitu ya, karena kondisi era itu belum memungkinkan gitu ya, dan mungkin belum sampai teknologinya, walaupun udah ada imperium besar ya yang menguasai dunia saat itu, yang juga mereka melakukan kolonialisasi begitu ya, melakukan penjajahan, tapi negeri Arab ini tidak terjamah gitu karena susah masuknya gitu, dan bentuk bentuk daerahnya yang padang pasir sehingga susah ditembus, begitu kokoh begitu ya. Tapi sebenarnya area ini tuh adalah area-area pusat dunia gitu ya. Ada pintu masuk ke benua Afrika gitu di seberang barat lautnya. Kemudian di timur lautnya jalan ke benua Eropa gitu. Kemudian di sebelah timurnya jalan masuk ke Asia begitu ya. Pokoknya kemana-mana tuh sebenarnya mudah begitu ya. Dan akibat dari letak geografis yang seperti ini, negeri Arab ini, Jazirah Arab ini menjadi tempat berlabuh berbagai bangsa, sehingga disinilah pusat perdagangan, peradaban, agama, dan juga seni gitu. Itu tempat-tempatnya ya teman-teman, batas-batas wilayah Jazirah Arab. Nah kemudian yang kedua, siapa sih orang yang menetap di sana gitu ya, orang yang menetap atau bangsa-bangsa apa saja yang ada di Jazirah Arab ini. Nah secara umum ya ulama mengklasifikasikan menjadi tiga jenis bangsa gitu. Yang pertama adalah bangsa Arab Ba'idah. Ya, ini adalah bangsa Arab yang asli banget nih, tinggal di sana dari zaman adanya daratan mungkin begitu ya. Tapi kemudian sudah punah gitu ya. Tinggal sisa-sisa peradabannya aja. Contohnya ada kaum Ad, kaum Samud, dan banyak kaum-kaum yang diceritakan di Al-Quran ini termasuk dalam bangsa Arab Ba'idah gitu. Ba'id jauh gitu ya. Dan juga ada namanya bangsa Jurhum. Ini kenapa di-highlight? Karena ada dua jenis Jurhum ya. Satu Jurhum yang Arab Ba'idah yang udah punah dulu gitu ya. Dan juga nanti ada Jurhum kedua gitu, yang nanti akan berkaitan dengan silsilah keluarga atau nasab Rasulullah SAW gitu. Yang kedua ada Arab Aribah gitu, yang merupakan keturunan Saba. Nah ini basisnya atau tempat mereka tumbuhnya itu di area Yaman ya gitu. Namanya bangsa Saba.
Nama aslinya Abdul Syams bin Yasyub bin Ya'rib bin Qahton gitu. Kenapa namanya Saba? Saba itu maknanya menawan. Menawan maksudnya menawan tawanan perang ya gitu. Karena si orang-orang Saba ini mereka gemar berperang dan menawan musuh katanya gitu. Nah, Arab Aribah ini disebut Aribah karena tinggal di pedalaman gitu. Aribah maksudnya itu ya, tinggal di pedalaman dan tinggal di area yang tadi sebenarnya tempat bangsa Bangidah, Arab Bangidah yang udah punah begitu. Tapi tempat-tempatnya ditinggali oleh Arab Aribah dan mewarisi tradisi-tradisi terdahulu gitu ya, orang-orang Arab terdahulu. Dan yang ketiga ada Arab Mustaribah ya. Nah, Arab Mustaribah ini kaum-kaum yang berasal dari keturunan Nabi Ismail gitu. Nanti akan ada interaksi begitu ya dari Nabi Ismail dengan orang Arab Aribah begitu. Sehingga nanti keturunannya yang kemudian namanya Adnaniyah gitu. Yang mengisi masyarakat-masyarakat di daerah Hijaz gitu ya, Mekah Madinah gitu. Nah, Adnaniyah ini nanti kita akan mengenal salah satu kakek moyang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Adnan yang merupakan kakek ke-21 dalam silsilah keturunan Nabi gitu. Itu cikal bakalnya ya kaum Arab. Saya nggak akan bahas terlalu detail ininya nama-namanya karena banyak banget dan juga banyak banget serta asing gitu ya, dalam artian belum hafal semua nama-namanya begitu ya, dan akan belum apa ya, bukan nggak mencapai apa yang ingin disampaikan begitu ya, nanti akan sibuk nyebutin nama-nama begitu ya. Nah, itu secara umum seperti itu. Kemudian ini juga ada yang penting ya, kekuasaan dan imarah pemerintahan dalam bangsa Arab gitu ya. Jadi di zaman itu ada dua jenis kekuasaan begitu ya. Kalau mungkin sekarang mah kayak nggak bisa disamain sebenarnya. Cuman ada satu kerajaan-kerajaan yang simbol aja gitu ya. Jadi ada rajanya begitu ya, tapi mereka nggak punya hak-hak untuk memerintah begitu ya, nggak merdeka dan tidak berdiri sendiri. Tapi juga ada di sini disebutnya kabilah dan suku ya, yang mereka memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa gitu yang tidak dimiliki oleh raja-raja. Di sini disebutnya raja-raja mutawajun yang bermahkota gitu. Jadi ada kerajaan bermahkota yang simbol aja gitu ya, singkatnya mah. Tapi ada juga suku atau kabilah yang mereka punya kekuasaan dan punya wewenang gitu ya terhadap raja-raja ini. Contohnya ini ada kerajaan Yaman, Gosan dan Hiroh gitu ya, yang ini banyak diceritakan ya dalam Sirah Nabawiyah dan akan berhubungan dengan kisah-kisah kita. Kita masuk pertama ke kerajaan Yaman di sini ya. Ada satu yang ingin saya highlight tentang kerajaan Yaman ini, dan juga karena diceritakan di Al-Quran gitu ya. Salah satu pemimpinnya gitu ya, namanya Zu'nuwas gitu ya. Ya, beliau ini adalah pemimpin pasukan untuk menyerang orang-orang Nasrani dari penduduk Najran. Najran ini di daerah Yaman, Hadramaut dan Ma'rib gitu ya. Nah, Zunawas ini dia fanatik Yahudi kalau di bukunya Prof. Muhammad Ridho. Sedangkan orang-orang Yaman pada saat itu orang Nasrani gitu ya, orang-orang Nasrani. Nah, karena saking fanatiknya Zunawas terhadap terhadap agama Yahudi begitu ya, dia pengen warga-warga Yaman pada saat itu masuk ke agama Yahudi, tapi orang-orang Nasrani di sana menolak gitu ya, menolak sampai akhirnya Zunawas membangun parit-parit dan menyalakan api di dalamnya gitu ya. Sehingga terjadi peristiwa Ashabul Ukhdud yang diceritakan dalam surat Al-Buruj ya, qutila Ashabul Ukhdud gitu. Dan akibatnya gitu ya, kan banyak orang-orang Nasrani meninggal gitu ya, masuk ke dalam parit-parit itu. Ternyata ini jadi pendorong orang-orang Romawi marah gitu ya, dan ingin memperluas kekuasaan mereka
melalui Imperium Romawi gitu. Mereka jadi pengen menguasai negeri Arab gitu akibat dibunuhnya warga-warga mereka. Akhirnya orang-orang Romawi ini mau menguasai Arab melalui apa orang-orang Habasyah ya. Di sini namanya Ahbashi gitu, atau orang-orang Habasyah. Dan orang Habasyah ini yang salah satu tokoh terkenalnya namanya Abrahah ya, teman-teman pasti pernah dengar kalau menceritakan tentang pasukan bergajah gitu ya, diserang oleh Abrahah ya, pemimpinnya itu Abrahah gitu. Mungkin itu aja sedikit ya tentang kerajaan Yaman gitu ya. Nah, tapi ada juga yang menarik ya dari kisah kerajaan Yaman ini ya. Pasca Abrahah sebenarnya bukan jadi tadi kan orang Nasrani itu ingin menguasai Arab melalui orang-orang Habasyah gitu ya. Kemudian yang diperintah itu pemimpinnya namanya Aryat. Tapi Aryat ini ternyata dikhianati oleh Abrahah. Jadi Abrahah sebenarnya dia tuh track record-nya nggak bagus gitu ya. Dia mengambil kekuasaan orang lain gitu. Dan kemudian pada saat negeri Yaman itu direbut oleh Abrahah gitu ya, ternyata masih ada dendam lain gitu yang ingin dilancarkan oleh orang Nasrani pada saat itu. Itu mereka pengen menghancurkan Ka'bah gitu. Melalui Abrahah lah Ka'bah itu berniat untuk dihancurkan, namun kemudian Allah mencegahnya begitu ya, diserang oleh burung-burung yang membawa batu begitu ya, dikisahkan dalam surat Al-Fil gitu ya. Nah, tapi kemudian gagal gitu ya, dan tapi ternyata pemerintahan Abraha ini bukan pemerintahan yang disukai orang-orang Yaman pada saat itu gitu ya. Mereka pun nggak suka. Akhirnya orang Yaman minta bantuan kepada orang-orang Persia gitu ya untuk mengusir orang-orang Habasyah ini. Akhirnya orang-orang Yaman akhirnya orang-orang Persia berhasil merebut Yaman gitu ya. Dan orang-orang Persia ini yang menguasai negeri Yaman gitu sampai 3 keturunan gitu ya. Dan nanti ada suatu masa ketika Islam sudah tersebar, dari keturunan ketiga lah Islam masuk begitu ya. Jadi pemimpin yang keturunan ketiga ini masuk Islam dan mengakhiri masa berjayanya orang-orang Persia terhadap Yaman gitu. Kemudian ada juga kerajaan Hiroh, ini bangsa-bangsa Parsi ya. Kalau yang tadi kan orang Yaman aslinya Nasrani ya, Nasrani kemudian dikuasai Yahudi, kemudian dikuasai Persia. Yang kedua ada kerajaan Hiroh, ini orang-orang Persia, tapi saya nggak akan bahas terlalu detail. Dan yang ketiga ada kerajaan Syam ya. Kerajaan Syam ini kebanyakannya orang-orang Arab asli ya, kabilah-kabilah Arab gitu, yang menempati daerah pinggiran negeri Syam. Kalau disebut negeri Syam itu daerah di atas ya. Jadi kalau tadi ada Jazirah Arab, teman-teman. Dan ini punten, emang share screen-nya masih yang peta kan ya? Iya, aku soalnya nggak bikin PPT-nya. Kalau disebut Syam itu bagian atas ya. Ini di atas Tabuk Syakah ini. Pokoknya perbatasan di atas Jazirah Arab ini. Gitu, itu Syam. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke di Hijaz atau di area mohon. Di area Hijaz ini namanya Mekah atau di antara Mekah dan Madinah ya. Aku di sini ada nggak? Ya, jadi di area Mekah Madinah ini sebenarnya ada juga kepemimpinan. Dimulai dari Nabi Ismail gitu. Jadi beliau yang menguasai daerah Mekah Madinah, memimpin sampai usianya 137 tahun. Dan kemudian kekuasaan itu berpindah ya sampai ke putranya. Nah, ini kenapa menjadi penting? Karena jadi sebenarnya area Hijaz ini didikan tauhidnya tuh baik begitu ya sebenarnya gitu ya. Dan terbukti gitu ya, bahkan orang-orang Hijaz itu kan masih bersumpah atas nama Allah gitu ya. Tapi memang seiring berjalannya waktu ada penyimpangan-penyimpangan, ada penyekutuan, tapi mereka masih ada gitu ya nilai-nilai tauhidnya begitu.
Oke. Nah, selanjutnya saya nggak akan membahas tentang sejarah Ismail, ya, Nabi Ismail alaihissalam, tapi kemudian kita akan lanjut lagi ke gimana kondisi masyarakat Hijaz gitu ya pada saat itu. Gitu. Nah, kondisi politiknya gitu ya. Pada saat itu bangsa Arab begitu ya, secara umum punya dua jenis kasta begitu ya atau tingkatan. Ada yang namanya tuan dan hamba gitu ya, atau pemimpin dan rakyat gitu ya. Di sini jomplang banget ya kekuasaan seorang tuan gitu ya. Tuan itu berhak atas harta gitu ya. Kemudian mana tadi teh? Harta rampasan dan kekayaan. Sedangkan hamba itu wajib membayar pajak kepada pemerintah. Gitu. Nah di sini pemerintah Hijaz itu merupakan pemerintahan yang sangat dihormati oleh bangsa Arab dan dipandang sebagai pusat kekuasaan agama. Mungkin tadi ya karena Nabi Ismail alaihissalam pernah berkuasa di situ ya beserta keturunannya gitu ya. Jadi ternyata Hijaz itu bangsa yang dihormati dan pusat kekuasaan agama. Nah juga sebab lainnya adalah karena di Hijaz itu ada kota suci ya, tanah suci, sehingga memang tabiatnya begitu ya, kalau sesuatu yang mulia, yang suci itu pasti akan berefek kepada orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Jadi karena mereka menguasai tanah suci gitu, dengan apa yang menjadi sifatnya menjadi ikut mulia juga. Juga karena ya orang yang menjaga kota suci itu juga akan mengurus peziarah-peziarah yang datang ya itu ke Baitullah. Walaupun mungkin banyak penyelewengan pada saat setelahnya gitu ya, tapi masih ada syariat yang terjaga gitu ya. Sebab mereka membantu para peziarah ini, bahkan mungkin nanti akan dikisahkan ya kakek-kakeknya Rasul itu bagaimana mereka dalam mengayomi atau dalam mengurus para peziarah dari negeri-negeri di sekitar Arab begitu ya. Nah kemudian tapi tetap ya kembali lagi ke kondisi yang tadi bahwa sebenarnya secara umum masyarakatnya itu terpuruk ya gitu, rakyatnya terpuruk dalam aniaya gitu, dalam kezoliman yang menguasai diri mereka gitu ya, kelaparan gitu ya dan siksaan, tekanan, pokoknya itu mereka rasakan gitu ya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain ya, cuma bisa terima aja gitu. Kemudian kita lanjut ke agama bangsa Arab ya. Nah, tadi sebagaimana yang disampaikan, sebagian besar bangsa Arab itu menganut agama yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam. Mulai dari berkembangnya Nabi Ibrahim gitu ya, berkembangnya keturunan Nabi Ibrahim di Mekah. Mungkin nanti kalau kita bahas tentang Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail begitu ya, kemudian Nabi Ismail dengan ibundanya begitu ya hidup di tanah yang gersang di Hijaz ini begitu ya. Kemudian ternyata dari kaki yang mengetuk-ketuk ke lantai itu keluarlah air yang menjadi sumber kehidupan Hijaz saat itu, dan kemudian ada kabilah-kabilah yang datang. Nah salah satunya kabilah yang membentuk Mekah itu namanya Jurhum tadi ya yang diceritakan. Jadi kondisi agama bangsa Arab saat itu sebenarnya mengikuti agama Nabi Ibrahim itu ya, sampai akhirnya tersebar ke seluruh jazirah Arab. Mereka awalnya menyembah Allah, kemudian memegang keyakinan tauhid dan menjalankan agama ini gitu ya, menjalankan agama mereka dengan lurus. Namun kemudian waktu berlalu masyarakat lalai gitu ya, kemudian lupa dengan ajaran yang telah digariskan gitu ya. Tapi masih ada sisa-sisa gitu ya, masih ada sisa-sisa syiar dari ajaran agama Ibrahim gitu, agama Islam gitu ya, belum bertransformasi namanya gitu. Nah ada salah seorang tokoh yang
menjadi penyebab melencengnya masyarakat Hijaz pada saat itu gitu ya, namanya apa namanya teh, Luhai. Namanya adalah Umar kan? Iya, Umar bin Luhai. Beliau adalah pemimpin Bani Khuza'ah gitu. Dan sebenarnya terkenal sebagai orang yang baik gitu ya, yang arif, yang suka berbuat kebaikan, yang suka bersedekah gitu. Dan pokoknya dianggap sebagai tokoh agama gitu, ulama. Tapi sayang gitu ya, ternyata dia menyelewengkan agama itu. Karena apa? Apa yang dilakukannya? Dia membawa berhala pertama gitu ke negeri Mekah. Jadi dia suka jalan-jalan ke daerah-daerah luar gitu ya, luar Hijaz, ke Syam gitu ya. Ternyata di Syam tuh orang-orang menyembah berhala. Akhirnya Umar bin Luhai ini membawa, dia menganggap oh ini kayaknya sebuah tren baru, dan bisa jadi mungkin ini adalah apa ya, um, apa ya, dia dia mungkin mata pencariannya berdagang gitu ya. Jadi dia mungkin dagang berhala kali ya gitu ya, menjadi prospek bisnis begitu ya. Karena dia orang yang pertama kali bawa berhala itu sebelum akhirnya jadi banyak banget berhala. Nah, salah satu berhalanya nih yang pertama katanya dan utama namanya Hubal. Terbuat dari batu akik, batu akik merah. Gitu. Indah ya kalau misalnya dijadikan perhiasan gitu. Walaupun sebenarnya sebelum itu juga ada sih berhala-berhala gitu ya. Um, Manat yang namanya dari Bani Huzail dan Huza'ah. Ada juga Lata wal Uzza itu ya sering disebut ya kalau baca di Al-Quran, ada juga disebut Lata wal Uzza, atau di hadis-hadis gitu biasanya orang-orang musyrik menyebutkan nama berhala ini begitu ya. Nah, akibat dari adanya berhala-berhala ini akhirnya kemusyrikan semakin tersebar gitu di seluruh penjuru Jazirah Arab gitu. Hampir semua rumah jadi punya berhala-berhala, ada punya berhala-berhala kecil gitu. Jadi Umar bin Luhai ini sosok yang dikutuk begitu ya, dilaknat gitu. Bahkan di hadis Rasulullah di bukunya Prof. Muhammad Ridho itu disampaikan Umar bin Luhai ini katanya menarik ususnya katanya di neraka gitu. Itu penyimpangannya mulai dari Umar bin Luhai ya, khususnya yang berkaitan dengan menyembah bal begitu. Terus kemudian pasca penyimpangan berhala ternyata banyak juga penyimpangan apa ya, penyimpangan agama begitu ya. Orang merasanya dulu mungkin itu bid'ah yang baik. Biasanya apa ya, argumennya gitu ya, ini nih berhala ini bisa mengantarkan doa kamu kepada Allah seperti itu. Padahal kan ya dalam Islam kita nggak butuh perantara ya, kalau mau berdoa ya berdoa weh gitu. Sedangkan ini mereka bikin akal-akalan gitu ya. Jadi supaya doa kamu makbul lewat sini gitu. Dan ternyata banyak lagi bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan ya, penyimpangan-penyimpangan ajaran Nabi Ibrahim. Mereka tawaf gitu ya di berhalanya, qomat kamit, mohon pertolongan, berdoa gitu, minta sesuatu ke berhala-berhala itu. Kemudian berkurban gitu ya, mereka takorup mendekatkan diri kepada berhala itu dengan berkurban gitu. Ada juga yang mengkhususkan sebagian dari makanan dan minuman yang mereka pilih untuk berhala. Ada juga, tapi masih juga ada yang memberikan sesajen ini begitu ya kepada Allah gitu ya. Tapi juga kepada berhala. Ya walaupun dua-duanya masih keliru ya, karena Allah kan nggak bukan seperti itu gitu ya cara beribadah kita gitu. Allah kan nggak butuh makan. Gitu. Kalau mau beribadah kepada Allah dengan makanannya sedekahkan kepada orang lain begitu ya. Terus ada lagi bernazar akan menyajikan sebagian dari hasil panen dan ternak untuk berhala. Dan juga ada istilah-istilah unta ya, bahiro, sa'ibah, wasilah, ham di surat Nuh kalau nggak salah. Bukan.
bukan, afwan, di surat Al-Maidah ya. Ini nama-nama unta-unta yang untuk jadi sesajen begitu ya. Kalau bahasa kita nyamah gitu ya. Unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak kelimanya itu jantan. Pokoknya riweuh lah ya ininya gitu ya, ritualnya. Terus mereka juga apa nih melakukan pengundian nasib ya dengan anak-anak panah gitu. Ada juga anak pandanya diberi tanda air, bayaran, tebusan dan lain-lain gitu ya. Juga di sana marak perjudian dan sebenarnya ya apa yang mereka lakukan itu adalah bentuk perjudian ya dan undian. Juga mereka bidah-bidah yang mereka lakukan ya percaya kepada hasil ramalan dukun dan ahli nujum gitu. Juga membenarkannya ya, percaya dan membenarkannya gitu. Mereka juga punya kebiasaan menggunakan tiaroh meramal nasib sial begitu ya. Hari ini gimana ya kalau berperjalanan, terbangkanlah burung. Oh ternyata burungnya mengarah ke kanan. Maka bagus nih kalau berperjalanan hari ini, soalnya burungnya terbang ke kanan. Tapi kalau pas diterbangkan burungnya terbang ke kiri, nggak jadi berangkatnya gitu. Ada juga apa nih, menggantungkan ruas tulang kelinci gitu ya. Pokoknya mereka bertindak itu mengundi dulu gitu ya, dan menggunakan tanda-tanda yang ya sebenarnya nggak masuk akal begitu ya. Nah tapi walaupun mereka melakukan hal itu, masih ada ajaran Nabi Ibrahim yang mereka lakukan ya gitu, mengagungkan Baitullah, kemudian melakukan tawaf di sana, menunaikan haji dan umroh, wukuf di Padang Arafah dan Muzdalifah. Jadi ini syariat hajinya masih mereka lakukan gitu ya. Itu dulu ya, skip tentang negeri Arab dan bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Sekarang kita ke gambaran dunia saat itu seperti apa sih kalau di negeri Arab. Masih ada Islamnya nih, tapi ada penyimpangan-penyimpangan. Kalau di dunia gitu ya, ada dua imperium besar pada saat itu, Persia dan Romawi. Adapun Persia mereka sibuk dengan khurafat ya, ramalan-ramalan. Jadi ini disebut imperium besar karena mereka secara peradaban maju gitu ya. Tapi peradaban yang maju itu ternyata tidak diiringi dengan moral yang baik begitu ya. Sehingga peradaban bagus gitu ya, mungkin maju dalam hal infrastruktur begitu. Tapi ternyata misalnya mereka punya paham-paham di agama mereka, Zoroaster namanya, perkawinan anak dengan ibunya, anak perempuannya, saudaranya, dan kemudian wanita itu jadi komoditas begitu ya, diperjualbelikan gitu, tidak dianggap sebagai manusia. Adapun di Romawi gitu ya, untuk peradaban Romawi mereka itu hits banget isu-isunya adalah tentang kolonialisme begitu ya. Jadi mereka lagi sibuk banget menjajah negeri-negeri lain di sekitar mereka gitu. Dan juga ada pertentangan antara Romawi dengan agama Nasrani pada saat itu gitu ya. Tapi jadi mungkin agama Nasrani saat itu mereka sedang berjuang kali ya memurnikan agama, tapi orang-orang Romawinya tuh punya kepentingan-kepentingan ya sesuai dengan hawa nafsu mereka gitu. Jadi banyak penyimpangan juga gitu ya. Kebejatan-kebejatan, penistaan, pemerasan ekonomi, kemudian pajak-pajak yang begitu tinggi gitu ya, yang menyiksa masyarakatnya. Juga ada negeri namanya Yunani, masih sampai hari ini masih ada ya. Dan Yunani ini dulu udah eksis juga ya, dan termasuk negeri-negeri yang wah begitu ya. Tapi sayangnya dipenuhi oleh mitos-mitos dan khayalan yang tidak bermanfaat ya. Dewi-dewi Yunani begitu ya. Sampai hari ini juga masih ada gitu yang apa ya, dalam simbol-simbol zodiak begitu kan ya, dari sana gitu. Kemudian ada juga negeri yang sedang di puncak kebejatan, India itu ya katanya. Ini saya ambilnya dari bukunya, bukan kata saya. Dari segi agama, akhlak maupun sosial ini mereka pokoknya merosot lah ya, umat-umat yang merosot gitu. Dan satu persamaan mereka gitu ya,
Sebab kemerosotan umat zaman itu adalah peradaban dan kebudayaan didasarkan pada nilai-nilai materialistik gitu, tanpa adanya nilai moral yang mengarahkan peradaban dan kebudayaan ke jalan yang benar. Adapun moral itu hanya benar kalau ada bimbingan ilahi gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kita bangsa yang bermoral tapi mengandalkan akal manusia itu nggak akan sampai gitu. Karena pasti akan ada penyimpangannya begitu ya. Akan ada mengikuti hawa nafsunya begitu ya. Itu gambaran dunia secara umum. Ini aku waktunya masih ada nggak? Nah, kita kembali lagi tadi kan kita sudah tahu nih kondisi bangsa Arab jahiliyah seperti apa, kemudian kondisi dunia seperti apa, dan di sini ada lagi yang ingin di-highlight tentang bangsa Arab jahiliyah ya. Banyak juga sebenarnya penyimpangan-penyimpangan orang Arab jahiliyah ya. Kalau tadi kan penyimpangan dalam hal agama. Nah, kalau ini dalam sosial masyarakat ada kelas-kelas tadi udah disebutkan gitu ya, ada tuan dan ada hamba sahaya begitu. Yang mana tuan ini pasti mereka itu punya kebebasan individu, sangat dihormati, dijaga gitu ya. Kemudian ada satu yang menarik nih, di kalangan bangsa Arab, apabila seseorang ingin dipuji dan dihormati, diakui keberaniannya, maka dia harus menjadi buah bibir di kalangan perempuan. Gitu. Jadi katanya si perempuan ini, di satu sisi dibunuhin gitu ya, tapi di sisi yang lain dia itu bisa menentukan perdamaian atau peperangan di antara mereka. Gitu. Jadi kalau si wanita-wanita ini udah bergosip begitu ya, dia bisa menghentikan perperangan atau justru memulai peperangan. Gitu. Tapi di kondisi yang lainnya ada pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan gitu ya. Kemudian pernikahan spontan yang penting ada mahar, kemudian istri disuruh berzina dengan laki-laki sampai hamil, nanti laki-lakinya banyak begitu ya, nanti si perempuan ini boleh milih ayahnya yang mana, katanya begitu, untuk mendapatkan keturunan yang apa katanya, anak yang baik gitu ya. Jadi apa ya, mereka tuh jadi walaupun gak jelas ayahnya yang mana, yang penting nanti bisa milih nih ayahnya yang ini gitu. Dapat pengakuan ayahnya siapa sesuai si wanitanya, padahal man dari banyak pria begitu ya. Pokoknya mengerikan lah ya. Dan bahkan ini ya, ada perempuan-perempuan yang memasang tanda gitu di palang pintu rumahnya yang bagi yang ingin menggaulinya gitu, sampai sejelas itu begitu ya. Kemudian wanita tahanan perang boleh diperlakukan apapun gitu ya, terserah. Tapi keturunannya akan dihinakan sepanjang hidupnya. Kemudian poligami tanpa batasan jumlah istri gitu ya. Kalau tadi yang perempuan poliandri mungkin dalam tanda kutip, ini poligami gitu ya, yang laki-laki istrinya banyak sekali. Terus perzinahan merebak di seluruh lapisan masyarakat, bayi wanita dikubur gitu karena malu, bayi laki-laki dibunuh karena takut miskin dan lapar. Coba dikisahkan dalam surat Al-An'am ya. Kemudian fanatisme terhadap kabilah atau suku sangat mengakar ya. Karena ada motonya tolonglah saudaramu baik dia berbuat zalim maupun dizolimi gitu ya. Jadi pokoknya benar mau salah, yang penting kamu kalau saudara kamu tolong gitu, bahkan jadi peperangan begitu ya. Tapi ada yang unik juga ini gitu. Mereka kerjaannya berperang gitu ya, antar kabilah untuk hal-hal yang nanti kita ceritakan gitu ya, agak sepele begitu ya. Tapi ada bulan-bulan di mana mereka tuh haram untuk berperang dan mereka sepakat dengan itu gitu ya. Kondisi masyarakat Arab saat itu lemah dan buta gitu ya. Kebodohan mewarnai, khurafat juga menjadi sarana ya, khayalan-khayalan tadi yang diadaptasi dari negeri-negeri di luar sana juga mereka gunakan gitu ya. Dan sama sebenarnya ada juga ambisi penguasaan gitu ya, pengen kaya, menumpukan harta, yang cara memperoleh hartanya itu ya dengan perampasan.
Kemudian secara ekonomi mereka itu pencahariannya berdagang ya, mata pencaharian utamanya itu berdagang. Nanti mungkin akan dikisahkan ya di masa Rasulullah remaja itu mereka berdagang ke Syam gitu ya. Nah, tapi dari itu semua gitu ya, dari keburukan-keburukan bangsa Arab, ternyata ada kebaikan nih yang mereka miliki. Mereka tuh punya akhlak-akhlak yang terpuji begitu ya. Dan ini menarik banget ya teman-teman disampaikan gitu. Jadi orang Arab ini ya, orang Arab jahiliyah pada saat itu, mereka tuh punya akhlak terpuji, tapi mereka tuh salah jalur gitu ya. Kayak mereka misalnya disebutkan mereka tuh dermawan. Mereka memang suka memberi begitu ya, berlomba-lomba ingin berbagi, tapi mereka tuh sebenarnya jalurnya salah gitu. Mereka baik gitu ya, di sini diceritakan apa satu kaum dengan kaum yang lain tuh lomba-lomba pengen berbagi gitu ya. Tapi justru itu jadi awal mula peperangan juga gitu. Bahkan kedermawanan ini mengakibatkan mereka harus menanggung denda yang sangat besar, juga dapat memicu pertengkaran dan pertumpahan darah karena mereka tuh senang banget dipuji gitu ya. Mungkin kayak sepele kali ya, karena misalnya dia orang tuh bersedekah dengan nilai yang lebih tinggi, oh situ lebih tinggi, jadinya marah begitu ya melihat orang lain lebih daripada dia. Tapi dalam hal kedermawanan gitu, di sifat yang lain itu orang Arabnya menepati janji gitu ya. Jadi mereka itu katanya bilang janji adalah hutang yang harus dipegang dan ditunaikan. Bahkan bisa membunuh anak-anak mereka untuk apa ya? Untuk menepati janji mereka gitu ya. Kemudian mereka juga punya jiwa yang mulia dan enggan menerima penghinaan. Jadi nggak mau dihina teh gitu ya. Makanya mereka tuh punya sifat berani dan semangat. Gitu. Pokoknya dia nggak suka dihina. Kalau misalnya dihina bisa sampai marah begitu ya. Teguh pada tekad gitu. Lemah lembut, murah hati dan waspada. Gitu. Kemudian sederhana ya, sederhana dalam pola kehidupan. Jadi orang Arab Padu ini tidak mau dirasuki oleh peradaban dan segala gemerlapnya. Sehingga lahirlah orang-orang dengan sikap yang jujur dan amanah apa adanya gitu ya, mereka tuh gimana. Dan mereka tidak suka dusta dan khianat. Gitu. Jadi katanya kata Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, akhlak yang berharga ini serta letak geografi bangsa Arab merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa sih Jazirah Arab dipilih untuk mengemban amanah risalah gitu ya. Mengemban kepemimpinan manusia serta kemaslahatan seluruh umat manusia gitu. Walaupun memang banyak kebobrokan, tapi mereka punya akhlak-akhlak yang baik dan juga sebenarnya keburukan yang mereka lakukan itu bukan seperti orang-orang Persia atau Romawi yang mereka tuh punya otak gitu untuk mereka tuh punya peradaban gitu, tapi peradaban mereka masih jadi bobrok. Sedangkan kalau orang Arab ini mereka punya sifat-sifat yang baik, cuman karena mereka kurang ilmu, harusnya dermawannya tuh kayak gimana sih arahnya gitu ya. Mereka malah dermawannya malah jadi peperangan. Nah, karena sifat-sifat baik ini tinggal diarahin gitu ya. Jadi kalau misalnya dibandingkan gitu ya, misalnya Islam lewat orang Arab atau orang Persia atau Romawi itu akan sulit melalui jalur Persia atau Romawi karena mereka tuh udah tersisipi dengan paham-paham yang sesat begitu ya. Tapi kalau orang-orang Arab ini mereka punya sifat-sifat yang baik gitu ya, terinternalisasi dalam diri mereka dan tinggal diarahin aja, dan mereka juga sebenarnya posisinya orang-orang yang terombang-ambing gitu ya. Saya jadi ingat ceramahnya Dr. Zakir Naik ya, beliau bilang lebih susah ngarahin orang yang udah punya agama daripada orang yang ateis gitu. Kenapa? Karena orang yang misalnya dia udah Nasrani atau dia udah Yahudi itu susah diajak untuk masuk Islam karena mereka punya dogma-dogma yang terlampau melekat pada diri mereka. Sedangkan orang-orang ateis itu mereka mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu. Nah, ibaratnya orang Arab tuh seperti itu gitu. Mereka udah punya sifat-sifat yang baik, yang berani, yang lemah lembut tadi. Tinggal diarahin aja nih mereka penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan harus
dikasih tahu gitu ya, dan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan tinggal digeser aja gitu ya sebenarnya, jadi kebaikan yang sesuai dengan syariat Islam. Terakhir ini teman-teman, hikmah ya teman-teman, kenapa setelah Jazirah Arab menjadi tempat dakwah Islam. Jadi karena pertama Baitul Haram atau itu ya, Ka'bah begitu ya, adalah tempat berkumpul manusia dan tempat yang aman, dan rumah pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya. Dan karena itu teh tempat awal mula dakwah begitu ya, maka akhirnya risalah yang terakhir pun di situ juga begitu ya, awal mulanya begitu. Kemudian secara geografis tadi, Jazirah Arab ini kondusif ya untuk dakwah gitu ya, untuk dakwah Islam ini dengan posisinya yang mudah kemana-mana begitu ya. Dan yang terakhir, menjadi kebijaksanaan Allah untuk menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa dakwah Islam dan media langsung untuk menerjemahkan kalam Allah dan penyampaiannya kepada kita. Bahasa Arab ini menjadi bahasa yang kaya begitu ya, dari sisi bahasa maknanya banyak begitu ya, untuk menjelaskan satu hal tuh bisa banyak gitu kalimat-kalimatnya, kata-katanya gitu. Maka di bahasa Arab ini banyak keistimewaan yang tidak dimiliki bangsa lain, bahasa lain. Dan penting ya untuk kita jadikan, kita punyai keahliannya gitu ya dalam bahasa Arab, untuk menggali hikmah-hikmah yang lebih banyak lagi dari dakwah agama ini begitu. Itu ya teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan. Masih banyak banget kekurangannya gitu ya, dan saya nggak bisa share screen-nya, tapi nanti saya akan kirimkan hasil rangkuman saya berupa file Word-nya ya teman-teman ke grup. Itu aja. Afwan, apabila ada kekurangan silakan dilanjutkan, dikembalikan lagi kepada MC. Jazakallahu khairan katsiran tadi nih, Masya Allah sekali pemaparannya. Luar biasa. Jadi sudah lama otaknya tidak berpikir keras ya. Alhamdulillah jadi bisa baca atau dengar sejarah lagi dari kisah yang sudah dipaparkan tadi nih. Nah, teman-teman mungkin karena waktunya juga udah berlebih, kita ini batasi aja ya. Bisa ada yang mau nanya atau menanggapi, boleh satu orang aja kali ya tadi nih. Boleh ada yang mau bertanya Mangga, atau silakan. menanggapi atau kayak sharing insight yang didapat juga biar menambah apa namanya, ya insight hari ini gitu ya. Mungkin kalau dari aku pribadi sih tadi yang insightful yang tadi kata Teddy ini tentang karakter mereka yang dermawan itu ya, kayak jadi refleksi juga sih, kayak kita nggak bisa sekedar melakukan hal-hal baik aja tapi tanpa ilmu gitu kali ya, tanpa ada bimbingan ilahi itu ya nggak akan benar juga gitu pada akhirnya, nggak akan sampai kepada kebaikan yang hakiki gitu. Jadi kayak kadang kan ada orang yang, ya kemanusiaan kemanusiaan, Ya, ya. padahal Benar-benar. sebenarnya kan Suka jadi kemanusiaan tuh apa bingung kan? gitu kan. Suka Kayak membingungkan standarnya ya. kalau standarnya manusia kan kadang juga nggak, apa sih, berbeda-beda ya setiap orang gitu ya standarnya. Tapi kalau misalnya standarnya dari Allah ya udah jelas kayak gitu kebaikan itu seperti apa gitu dan ya bagaimana mencapai pahala gitu-gitu kali ya tadi nih. Dari aku sih insight-nya itu. Terus ada lagi mungkin Teteh? Teh Anda mungkin mau nambahin sebagai Nambahin. Alhamdulillah, Teteh cukup sambil rapat. Tadi saya banyak dapat insight dari Teh Dini. Dari buku apa Teh itu Teh? Tadi sampai lengkap gitu. Aku ambil 3 buku dari yang Rohit Al-Maktum ya, yang Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, dari yang Al-Buti sama dari Prof. Muhammad Ridho. Oh iya. 3 buku. Nanti itu sekalian pengen nanya sistemnya Teh, nanti harus lanjut gitu nggak sih Teh pemateri Oh iya selanjutnya? iya.
Iya, jadi kan aku udah ini ya kirim list-list judulnya itu timeline-nya itu sesuai dari bukunya Safiur Rahman Al-Mubarakfuri gitu. Jadi nanti untuk penyampaiannya ikutin aja timeline dari bukunya itu ya Ya. yang Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nanti teman-teman bisa tambah misalnya ada hikmah-hikmah. Oh Kalau iya. itu hikmah-hikmah aku dapetnya dari yang Al-Buti ini sama yang Prof Muhammad Ridho. Atau teman-teman bisa cari aja ya Hmm. di tempat yang lain gitu. Dari video-video kajian sirah Ustadz juga mungkin akan dapat banyak hikmah lagi begitu. Maaf, ada jemuran. Itu Teh Eh, Randa ya Teh katanya juga paling pernah sekalian ini sih satu lagi aja sebelum ditutup pengen nanya. Kata itu kan kenapa Jazirah Arab juga ya yang dipilih? Bener nggak sih Teh karena memang di Jazirah Arab itu tidak ada raja yang lalim juga gitu ya? Atau memang tadi kan ada sekilas ya tentang raja apa sih yang itu Ka'bah tuh yang itu apakah itu bagian dari Jazirah Arab atau enggak? Siapa ya Abraha itu bagian dari Jazirah Arab bukan asalnya atau gimana? Pernah baca di tulisannya Ustadz ini loh yang nulis Hamas. Aduh saya lupa tuh sebentar. Ustadz ini loh. Ferin pernah tahu nggak yang masih Edgar muda? Hamas. Nah ya itu Edgar Hamas. Betul nggak sih Teh atau gimana gitu? Tadi agak relate gitu dengan penjelasan Teteh. Kalau Mm-mm. kalau di bukunya sih nggak disebutin ya Ya, mm-mm. ada raja yang zalim atau gimana. Cuman memang em, tadi kondisi Ka'bahnya memang sudah terkondisikan ada perlindungan gitu ya. Mm-mm. Oh ya, Jadi jadi katanya emang tuh kenapa Islam Nabi terakhir di sana diturun maksudnya ada di Jazirah Arab terberasal di sana karena memang di Jazirah Arab itu walaupun maksudnya masih bodoh ya masih jahiliyah tidak pernah ada sejarah raja yang lalim jadi gitu ya Miska. Jadi penasaran juga gitu apakah betul atau tidak gitu. aku tidak bisa membenarkan, Iya. ini masih kurang ilmunya. Nanti barangkali atau teman-teman yang lain ada yang bisa bantu. Itu. Gitu Teh Neneng hapuntennya. Itu samios Teteh. Nggak ini berbagi dari Ustadz Edgar Tapi Hamas ya. Masya Allah ya. Mungkin bisa jadi seperti itu ya Teh ya. Oke, teman-teman kalau ada yang tahu juga mungkin nanti bisa di-sharing aja ya di grup seperti apa, karena kan di sini nggak ada yang ustazah gitu kan. Jadi kita belajar bersama aja gitu kalau ada informasi yang lebih Siap. Oke, berarti sudah ya tadi nih. Iya itu aja mungkin ya. Paling Oke. tadinya ngulangin lagi sedikit, jadi untuk proses penyampaiannya nanti timelinenya ikutin buku Sirah, kemudian harus ditambah dengan hikmah-hikmah begitu ya, biar jadi meresap begitu ya ke kitanya. Aku BTW nambahin aku dikit. tambahin sedikit dong. Silakan. Jadi terkait yang tadi orang Arab dermawan tuh sampai sekarang tuh memang masih iya loh. Soalnya kan di daerah aku tinggal ini banyak banget orang Arab. Baik itu bukan dari Arab asli ya, yang kan Arab kan tersebar kayak di Mesir juga banyak orang Arab. Itu juga sampai sekarang itu semua orang Arab rata banget, memang dermawan banget dan suka penolong. Aku sampai heran, kok bisa ya mereka itu kayak kayak apa namanya, mereka tuh setiap manggil kita tuh brother and sister. Semua orang tuh dipanggil brother kalau saudara laki-laki, kalau orang laki-laki, kalau perempuan sister gitu. Mereka tuh kayak kalau misalkan nih padahal kita bukan orang sesukunya gitu ya. Tapi mereka itu kalau kayak kita baru datang tuh selalu menawari, "Ayo kalau butuh bantuan bilang, kita antarkan kemana." Kan di sini kan sulit banget kalau nggak punya mobil kemana mana itu rada jauh gitu. Kayak mereka tuh selalu menawarkan, terus apa namanya, kalau misalkan, sudah menolong tuh kayak kalau dikasih apa-apa tuh benar-benar nolak, nggak mau, "Jangan jangan brother, jangan sister," gitu. Apa namanya, ini memang, hanya menolong, jangan seperti itu, tidak mau dikasih apa-apa gitu. Terus juga apa namanya, yang perempuan juga kayak gitu, kayak saya ini kan, hamil itu rumah sakitnya jauh, terus harus naik bis kan, ya itu kan lumayan menguras tenaga. Itu tuh, orang Arab selalu menawarkan saya untuk diantarkan gitu. Emang kayaknya sampai sekarang tuh, sifatnya apa ya,
sifatnya orang Arab memang sampai menurun sampai sekarang kayak gitu. Terus juga mereka itu karena memang ngomongnya bahasa Arab, jadi kalau ngomong tuh selalu ada, kalimat thayyibahnya. Jadi kayak ketika mereka bilang, apa namanya, "Oh, masya Allah sister, alhamdulillah, how are you today?" Gitu kan. Selalu bilang, "Masya Allah, alhamdulillah, subhanallah." Wah, orang Arab tuh, ya itu yang salah satu bikin saya, apa namanya, kayak, wah, orang Arab itu nggak cuman ngomong bahasa Arab, tapi mereka juga mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari itu, baik dari sifat penolongnya dan ngomong kalimat-kalimat yang bagus itu loh, memuji-muji Allah ya, masya Allah, subhanallah, kayak gitu. Itu selalu setiap kalimat tuh selalu ada kata-kata itunya, nambahin aja. Allah. Ya aku jadi ingat guru bahasa Arab aku ya. Jadi aku pun sangat terinspirasi gitu ya karena setiap aku diajar sama beliau, ya setiap aku ngomong gitu ya, terus saya bilang, Santi, masya Allah, tabarakallah. Kayak aku perasaan ngomongnya biasa aja tapi kayak dipuji. Iya iya, Tapi jadinya, bener banget. oh ternyata se-impactful itu ya, maksudnya cara mereka bicara yang lembut dan penuh pujian tuh ternyata kerasa gitu sampai ke orang yang diajak bicara. Dan mungkin jadi ini kali ya, jadi bekal dalam proses dakwah Islam juga gitu. Kalau orang-orangnya lemah lembut gitu kan orang juga seneng ya gitu. Dan mungkin kaitannya kedermawanan dengan dakwah juga, ketika mereka punya sesuatu yang baik, mereka tuh pengen berbagi gitu sama orang lain. Itu kali ya. Ya Allah ya, benar banget. Aku jadi ingat Ustadz aku juga gitu, maksudnya karena beliau kuliah di Madinah juga kayak apa-apa tuh selalu memuji itu, padahal misalnya aku setor hafalan, padahal mah ya misalnya terbata-bata seperti biasa gitu. Tapi pasti Asanti pasti kayak ada pujiannya gitu, kayak mungkin kebawa karena lingkungan di Jazirah Arab kali. Ya semoga bisa kita terapkan juga ya teteh-teteh, karena ya selain ucapan biasa itu juga kan bisa berpahala juga kan ya, kalimat-kalimat thayyibah seperti itu. Insyaallah. Oke, teteh-teteh luar biasa ya, ternyata lebih dari waktu yang kita sudah set. Semoga tidak mengurangi apa ya waktu teteh-teteh, semoga menambah keberkahan teteh-teteh sekalian dengan mengikuti agenda Halaqah Sirah Nabawiyah hari ini. Insyaallah nanti informasi yang lebih lengkapnya kita share lagi di grup. Dan untuk pertemuan hari ini kita cukupkan saja sampai hari ini. Jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya. Kita tutup dan oh ya, kita foto bareng dulu ya, sorry. Kita foto bareng dulu yang bisa on cam, mau on cam, tapi ini aku dari HP, ini ada yang dari laptop nggak ya onnya? Kalau enggak jadi satu-satu. Aku dari laptop mau difotoin. Oh boleh teh, bisa minta tolong difotoin ya teteh-teteh yang bisa on cam, enggak menghadap kamera dengan pose terbaik. Pose terbaik. Oke. Luar biasa ya. Ya, yang bukunya ada juga boleh ditunjukin. Oke, siap ya. Udah siap, jazakillah khair Teteh. Kita tutup saja pertemuan hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin, dengan istighfar sedalam-dalamnya. Dan dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikuna. Mohon maaf apabila ada kekurangan, insyaallah kita bertemu di pekan depannya teteh-teteh. Dadah, assalamualaikum. Jazakillah khair, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.